Hai semuanya, apa kabar kalian? Selamat siang. Hari ini aku ingin membacakan mengenai pesan hati terdalam dari seseorang untuk kamu ya. Pesan hati terdalam dari seseorang untuk dirimu. Kita akan lihat dulu siapakah dia ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh gegabah nih dalam membacakan general reading. Karena general reading itu harus benar-benar disampaikan sama orang yang profesional, nggak boleh repost video ya. Kalau repost video dendanya 10 juta kalau sama aku. Udah ada yang pernah kena soalnya. Di sini ada man, ada book, dan ada ini jangkar ya. Aku lupa bahasa Inggrisnya, lagi blank banget. Aku melihat orang yang memiliki pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu adalah orang yang memiliki kisah masa lalu yang mungkin misterius ya. Jadi either kamu sama dia pernah ada story di masa lalu, dan di sini dia merasa kayak menemukan kembali dirimu. Ya, bisa orang masa lalu yang datang lagi. Kondisinya kayak gitu. Karena ada kartu book ya. Kartu book itu kartu masa lalu, kartu tertutup, misteri, belajar ya. Orang ini juga dengan edukasi aku rasa bagus gitu secara edukasi. Nah, orang ini datang bukan memberikan bukan memberikan kabar yang bagus-bagus banget, enggak. Tapi dia lebih banyak curhat sama kamu. Curhat mengenai kehidupannya, curhat mengenai orang tuanya yang mungkin dia lagi nanggung orang tuanya, pusing atau gimana gitu ya. Karena kita bicara mengenai nature di sini. Jadi banyak mungkin masalah-masalah yang terkait dengan orang tua atau dengan kehidupannya dia yang dia stres. Dia kabarin kamu karena dia stres karena hal tersebut. Mungkin masalah keluarga, punya masalah orang tua. Kita lihat lagi di sini. Nah, aku lihatnya kalau secara komunikasi itu nyambung, dan komunikasinya mungkin itu berkontinu, cuman komunikasinya bukan yang panjang gitu ya, sehari adalah beberapa kali. Nah, kalau dibilang apakah kamu merasa intens dengan dia, aku bilang iya. Karena di sini memang hubungan ini adalah sebuah pilihan. Ya. Hubungan ini adalah sebuah pilihan, dilakukannya juga dengan kesadaran. Bisa jadi ini hubungan tertutup di antara dua pilihan, teman-teman. Tuh, ya. Tertutup di antara dua pilihan. Nah, dia tahu bahwa kamu tuh terus ada, terus dipikirin sama dia. Karena kenapa, teman-teman? Dia setia sama kamu, mungkin hubungan kalian ada yang sudah terlalu dewasa, terlalu jauh. Ada nggak yang hubungannya sudah jauh? Nggak usah malu kalau sama aku, karena kalau sama aku itu memang harus jujur. Kalian itu sudah, misalnya kalau konsultasi pribadi ya, sudah sejauh apa? Karena itu privacy, teman-teman. Ya, makanya ada konsultasi pribadi, tidak aku sampaikan di pembacaan umum karena ada kartu khusus gitu ya. Nah, di sini kalau aku lihat kalian itu berputar-putar saja hubungannya, koneksinya, berhubungannya tuh berputar-putar saja dikarenakan ada hubungan yang mungkin sudah jauh.
Dan jujur teman-teman, ada rasa kecemasan, stres yang tinggi di sini terhadap koneksi ini. Entah kamu atau dia di sini ada rasa khawatir, mungkin nggak sih aku tuh bisa jadi ya sama dia. Ada kartu flower, ada kartu tuh kan, aku bilang pada masa lalu kamu mungkin ada koneksi tertutup sama dia. Dan di sini mungkin sampai dengan saat ini, walaupun dia jelas-jelas sudah menyatakan, iya aku suka sama kamu, tetapi di sini hubungan kalian itu masih kayak apa ya? Ya aku tahu kamu suka sama aku, tapi mungkin belum ada pertemuan nih. Baru dari komunikasi. Ini ada hambatan ya, ada hambatan yang besar. Namun hambatan yang besar itu mungkin sekarang sudah terlampaui, sudah terlewati. Dan semuanya ini tinggal menunggu keputusan aja. Gitu. Oke, aku lanjutin lagi ya teman-teman. Karena Riri lagi nggak masuk, aku kelabakan juga nih ngurusin Le Aura punya orderan. Rezeki untuk kalian ya. Di sini ada kartu coffin, kemudian ada kartu ship, dan ada kartu key. Dalam artinya teman-teman, memang kalian ini terkoneksi, namun banyak sekali penundaan. Jadi ini adalah orang lama yang sebetulnya kamu udah tahu, dan koneksinya itu sebetulnya tuh kayak udah jelas-jelas kuat, cuman belum terrealisasi gitu loh. Dan ini tuh masih berprogres gitu loh. Dia tuh sabar banget untuk apa ya, menuju kamu, sabar untuk menuju kamu. Dan ini masih berprogres supaya kalian itu nanti ya pada akhirnya energinya ini akan baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan mengenai bagaimana dia ke kamu, apa yang ingin dia katakan. Nah, di sini aku ngelihatnya dia pengen banget nih. Nih energi yang aku dapat adalah dia pengen sekali ngobrol sama kamu, ngomong dua arah, chit-chat, gosip dan lain-lain secepatnya ya. Ini aku coba untuk beresin dulu. Kemudian di sini aku akan coba untuk membacakan kira-kira pesan cintanya apa yang ingin dikatakan untukmu ya. Ini kita singkirin dulu pesan cintanya untukmu. Ada regret. Pada dahulu dia mau bilang sama kamu bahwa ada penyesalan di sini, ya. Mungkin penyesalannya tuh apa? Dan teman-teman, kalau kita punya ya rasa sayang sama seseorang, ini aku ibaratin dia ya. Dia punya rasa sayang yang berlebih sama kamu, tetapi seakan-akan dia tidak mampu mengutarakan atau memberikan apa yang kamu mau, tuntutan yang kamu mau. Dia merasa bersalah di sini. Pernah nggak sih pada masa lalu orang ini pernah punya salah sama kamu? Apapun itu, intinya dia sesali, ya. Yang tadi aku bilang cuma contoh. Teman-teman, di sini dia nggak ngelupain kamu. Kamu tuh udah kayak terpatek. Kamu tuh kontraknya udah sama dia. Ya, ada kemelekatan yang besar sekali di sini aku lihatnya. Kadang-kadang dia merasa tersabotasi sama energi kamu. Kamu menyabotase energinya dia, makanya dia cemas, banyak mikirin kamu. Kadang-kadang kalau dia lagi diam, dia tuh kayak ada kembali lagi ke masa lalu, inget kamu, inget kenapa aku tuh membuang seseorang yang berharga, kenapa aku nyakitin kamu, orang yang baik banget sama aku, kenapa gitu. I mess up the good things in my life sometimes. Dia merasa bahwa dia itu yang menyebabkan masalah,
Dia ini problem maker, dia nyadari itu. Di sini unappreciated, ya. Semakin dia merasakan itu, dia ada kayak pikiran kayak gini, dia tuh nggak dipedulikan. Ya sebenarnya sih wajar ya kalau kita tidak mempedulikan orang lain kalau dia udah nyakitin kita gitu loh. Tapi di sini dia merasa kayak mungkin dia sudah meninggalkan kamu, dia membuat kamu tidak dihargai. Bahkan mungkin juga ada kisah dia tidak dihargai setelah tidak memilih kamu. Mungkin kala itu dia memilih yang lain, dia mengecilkan kamu, dan dia tidak dihargai. Ingat lagi, oh gue nggak dihargai gara-gara gue nyakitin seseorang yang baik banget sama gue di sini. Setiap dia mengingat penyesalannya sama kamu, dia berusaha untuk move on. Dia berusaha untuk ngelupain detail-detail kesalahannya. Sampai akhirnya dia lelah. Udah kebanyakan lari. Wah, ini nggak bisa. Ibaratnya gini, teman-teman. Aku pakai contoh yang gampang ya. Minimal kamu misalnya nih, limit kamu lagi dinaikin sama Shopee sampai 7 juta gitu ya, Shopee Pay letternya. Kamu udah habisin tuh, habis-habisan pakai 7 juta, tapi kamu nggak cicil bayarannya. Di tengah-tengah kamu pergi. Akhirnya apa? Udah lama lari 2 tahun menghilang, nama kamu tidak bersih di BI checking. Intinya kamu pengen menyelesaikan lagi supaya nama kamu bersih karena kamu butuh ambil kredit, misalnya gitu. Nah, sama kayak gini. Kebanyakan dia denial. Enggak, gue nggak salah. Ngapain gue tanggung jawab? Ngapain ini? Sekarang akhirnya penyesalan. Banyak berlari, lelah di hati, ya. Ternyata setelah dia berusaha untuk pergi, dia berusaha keras, masih ada rasa penyesalan. Rasa penyesalan yang besar. Kenapa? Karena dia banyak tidak jujur dengan kamu, tidak jujur dengan situasi, tidak jujur dengan diri sendiri. Itu yang dia sesali. Dan di sini kalau aku bilang, dia mulai mau terbuka, ya. Sekarang ini dia pengen mau terbuka, pengen minta maaf sama kamu. Dia menyesali, aku minta maaf, aku gini-gini sama kamu, aku nyesel, sekarang aku sebetulnya maunya begini. Dan di sini dia mau minta maaf sama kamu karena apa? Dia punya kebiasaan yang tidak membuat kamu happy gitu loh. Ibaratnya kayak membuat sebuah keputusan yang tidak memikirkan kamu, tidak memikirkan perasaan kamu. Misal nih, kalian ke gap, berselingkuh, padahal bukan kalian yang mau dijadikan orang ketiga, tapi ternyata setelah menghubungi hubungan setahun 2 tahun, dia menikah, ngebohongin kamu. Contoh ya, ngebohongin kamu. Dia berusaha untuk menyembunyikan ekspresi, dalam arti menyembunyikan pesan bahwa dia sudah menikah di hadapan kamu, disembunyiin gitu loh. Tiba-tiba surprise, ya kan? Dikala surprise harus ada pilihan dong. Kamu mau pilih siapa? Padahal dia ngomong sama kamu, aku gak bahagia, aku ngerasa kayak dibejek-bejek nih sama pasangan aku. Entah itu caranya hanya untuk mengambil hati kamu, atau memang dia sayang sama kamu tapi gak mau kamu tinggalin, makanya dia begitu. Nah, akhirnya setelah semuanya kalian lalui, mungkin 3 bulan, 6 bulan, setengah tahun, ketahuan dia tiba-tiba pergi memilih pasangan resminya. Kembali. Setelah kembali, ternyata dia menyesali juga. Jangan kamu pikir dia kembali, dia gak kepikiran tentang kamu. Melupakan aib, melupakan borok itu gak semudah itu loh secara mental manusia, teman-teman. Kamu kelihatannya aja kayak di sosial media mungkin sebagai bentuk bahwa hubungan mereka sudah baik-baik saja, foto bareng, peluk-pelukan, dan lain-lain. Tapi
Yang aku bisa bilang adalah rasa sakit yang kamu alami, separah dan sedalam apapun, dia juga pasti merasakan hal yang sama. Karena di sini ada soul contract ya. Rasa bersalah itu kayak dia kayak gini, aku menghancurkan hidup seseorang. Itu kan ada traumatik, teman-teman. Kamu mungkin di sini ada yang belum bisa untuk ngelupain orang ini, nggak mau cari pacar karena trauma hal itu. Itu bisa. Udah rugi waktu, ya kan? Di sini akhirnya apa? Setelah dia pergi meninggalkan kamu, dia punya harapan untuk bisa berjuang lagi untuk kamu. Karena dirasa hidup setelah absen dari kamu, setelah hilang momen-momennya sama kamu karena dia memilih kembali ke pasangannya atau memilih yang lain, dia merasa kosong. Ternyata tidak berjalan sesuai dengan pikiran. Dan di sini dia bilang, aku menyia-nyiakan, I miss the opportunity. Aku ketemu sama orang yang baik dan aku tidak memilih itu karena aku tidak berani, mungkin aku terlalu pengecut. Ya, aku tidak bertindak sebagaimana mestinya dikala aku harus melakukan itu, melakukan untuk memilih kamu. Dia tidak bertindak itu yang dia sesali. Akhirnya apa? Dia sudah mencoba untuk melupakan kamu. Dia tidak mau namanya mungkin memutuskan koneksi ya, sempat memutuskan koneksi. Dia nggak ngejar kamu sama sekali, tetapi pada akhirnya setelah dia move on, mungkin kamu juga udah lupa ya, ada harapan baru dimana dia kembali lagi tidak berhasil move on. Mungkin move onnya itu setelah masalahnya mereda ya, pertengkaran dia dengan pasangannya mereda, kamu juga sudah hidup baru. Ternyata di sini dia masih memiliki rasa untuk minta maaf dan tidak akan menyerahkan kamu ke orang lain. Ada sisi egois kah di sini, Kak Mela? Ada banget. Ibaratnya kamu nggak dapat apa-apa, hidup kamu rusak gara-gara orang ini, tetapi dia mau kamu kembali, gitu. Aku paham kok teman-teman kalau kalian tidak buru-buru untuk mendapat pasangan atau kamu masih mengingat orang ini, itu wajar. Karena di sini kamu kayak menemukan soulmate. Mungkin ketika kamu bertemu sama dia, dia mengisi kekosongan hatimu dan dia pun juga terisi kekosongannya dengan kamu. Kenapa ada soul contract atau soulmate? Sayangnya adalah ketika dia tahu kamu soulmate-nya dia, kamu sudah kayak terikat sama dia, mungkin hubungannya sudah dalam dan lain-lain, dia tetap tidak jujur di hubungan ini. Karena gak mau putus sama kamu, karena mungkin dia takut kamu gak mau dideketin sama dia. Laki-laki tuh begitu. Perempuan juga ada sih, tapi rata-rata laki-laki seperti itu ya. Kita akan lihat selanjutnya dia mau apa sama kamu. Aku akan buka 3 kartu saja. 1, 2, 3. Teman-teman, lihat ya, terakhirnya apa? Ada reunion. We will always come back together to each other. Jadi, walaupun di sini dia sudah merelakan pergi, kamu juga merelakan dia pergi, tetapi ada perasaan yang hancur dari dia. Mungkin ini yang terjadi saat ini. Kalian sama-sama nggak ngomong, dia mungkin sama pilihannya, tetapi di sini ada perasaan tidak lega, ada perasaan patah hati, yang which is di mana dia akan mengupayakan, aku nggak tahu kapan, tapi mengupayakan untuk kembali datang ke kehidupanmu lagi. Oke, itulah akhir ceritanya teman-teman, dan aku ingin membacakan sekali untuk ini bukan inisial, zodiaknya aja ya.
karena udah terlalu panjang. Aku akan ambil zodiaknya aja, 10 zodiak: Cancer, Leo, Libra, Capricorn, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Taurus, Virgo, dan Aries. Yang tidak terbuka adalah Pisces dan Gemini ya. Istirahatkan dulu Pisces dan Gemini, yang keluar hanya ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup dengan cinta. See you next, see you, I love you. Bye bye.